Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah kita melaksanakan PTS kemarin, penilaian tengah semester kemarin, ya. Saya tidak tanya apakah ada kesulitan. Yang jelas sebenarnya tidak ada kesulitan itu kamu buat sendiri, ya. Oke. Nah, sebelum pelajaran PPKN kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, ayo kita lanjutkan. Kita sekarang masuk pada daftar isi. Bab 1 sudah kita lalui, bab 2 juga kemarin sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke bab 3. Oke. Dalam bab 3 ini kamu buka buku paketmu halaman 51, Nak. Memaknai peraturan perundang-undangan. Di dalam bukumu kelas 1 atau di dalam bukumu paket itu mesti ada gambar yang perlu kamu amati. Sementara kamu amati gambar yang ada di bukumu, ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Kalian buka buku paket kalian halaman 51. Oke. Di dalam halaman 51 itu kalian tentu melihat di mana ada 2 cewek dan 1 cowok yang menyeberang di jalan raya melalui penyeberangan yang dibantu oleh polisi. Lah, itu salah satu contoh dari mematuhi peraturan, ya. Terus di sini Bulani memberi contoh membudayakan antri, ya. Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya antri. Sikap tertib tersebut menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja sih peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Ya, oke, yuk kita amati berikutnya. Oke. Sekarang kalian amati, kamu lihat, kamu buka halaman 53. Oke, sudah halaman 53. Untuk tabel 3.1 dan tabel 3.2 kita lalui dulu. Kita masuk ke 1 pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Oke. Tahukah kamu apa pengertian peraturan perundang-undangan? Sebenarnya Bulani itu sudah berulang kali, Nak. Kalau mau pelajaran PPKN kamu dapat nilai bagus atau pelajaran apapun, sebelum dijelaskan kamu harus sudah membaca, ya. Oke.
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penegasan tersebut mengandung makna bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, di sini hukum dijadikan sebagai panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum yang ada. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nanti kamu akan lebih mengerti. Kamu buka halaman 54, Nak. Ya. Kalau kamu sudah membaca dari awal, kamu bisa menyimpulkan. Kamu lihat di paragraf pertama halaman 54. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempertegas untuk penjabarannya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, untuk melaksanakannya itu. Oke. Kamu lihat di bawahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari kalimat ini kamu mesti teringat tentang pengertian norma hukum. Saya berharap pelajaran kelas 7 mengenai macam-macam norma kalian masih ingat. Masih ada yang ingat pengertian norma hukum? Ya. Apa? Aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, mempunyai sanksi langsung dan tegas. Sanksinya bisa berupa denda, bisa berupa hukuman. Ya, pinter. Itu anak-anak saya yang saya banggakan, kelas 8. Oke. Sekarang kalian lihat halaman 55. Di dalam halaman 55 ini dipertegas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bisa saya sebut sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Oke. Kamu amati, Nak, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Apa yang kalian simpulkan? Ya, siapa bisa? Pintar anak-anakku yang saya banggakan di kelas 8. Bahwa dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang menempati urutan pertama selalu dan selalu UUD 1945. Iya kan? Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sumber dari segala sumber hukum.
Jadi tidak boleh Undang-Undang Dasar itu disebutkan di bawah nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, tidak boleh, harus di atas. Kalau misalnya nanti Bulani membuat soal, ya, ulangan harian atau latihan soal, coba kalian sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kamu menyebutkannya harus urut ini, nak, tidak boleh dibolak balik. Oke. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di urutan pertama, karena merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, TAP MPR atau ketetapan MPR. Kenapa harus di nomor 2, Bu, untuk ketetapan MPR ini? Iya, karena ini merupakan lembaga negara yang tertinggi. Ya. Yang kedua, yang ketiga, undang-undang atau perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Oke. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, siapa, Bu, yang membuat? Ya, pemerintah. Lembaga yang berwenang. Oke. Lembaga yang berwenang itu siapa, Bu? Yang berhak untuk membuat UU, undang-undang, siapa? DPR bersama-sama dengan Presiden. Pinter. Memang kalian anaknya Bulani yang bisa dibanggakan. Oke. Nomor 4, PP, peraturan pemerintah. Kalau sudah peraturan pemerintah, tidak ada campur tangan daripada pihak-pihak yang lain. Yang kelima, Perpres, peraturan presiden. Bu, apa bedanya PP dengan Perpres? Kalau PP ini yang membuat pemerintah secara langsung, tapi kalau Perpres yang membuat murni dari peraturan presiden. Oke. Nomor 6, Perda Provinsi atau peraturan daerah provinsi. Siapa yang membuat di situ, Bu? Yang membuat perda itu adalah gubernur bersama-sama dengan DPRD tingkat 1 atau DPRD provinsi. Jelas ya? Yang ketujuh, peraturan perda kabupaten _kota, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Ingat, di tingkat 2 itu ada kabupaten, ada kota, dan ada di perda itu, peraturan daerah itu ada hanya tingkat kabupaten saja atau kabupaten dan kota, seperti di Mojokerto. Kalau di Mojokerto, Bu, pemerintahnya ada berapa? Ada 2, yaitu peraturan daerah kabupaten dan peraturan daerah kota. Siapa, Bu, yang berhak membuat peraturan daerah tingkat kabupaten? Ya, Bupati bersama-sama dengan DPR tingkat kabupaten atau DPRD tingkat 2. Itu apakah berlaku untuk kabupaten dan kota? Tidak, Nak. Kota ada sendiri, karena pemimpin kota ada yang disebut dengan wali kota. Nek kabupaten disebut dengan bupati. Ngerti ya, Nak? Kalau di kota, Bu, siapa yang berhak membuat perda? Yang berhak membuat perda itu adalah wali kota bersama-sama dengan DPRD kota madya atau DPRD tingkat 2 di kota.
Jelas ya nak? Oke. Iku tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang halaman 55. Untuk berikutnya nak, mengenai asas-asas pembentukannya, kalian baca dulu ya, supaya kamu mempunyai gambaran tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Insya Allah nanti kalau memang kalian ada di zona hijau, kita akan luring ya. Bulani akan mendatangi kelompok-kelompok kalian yang sudah dibentuk oleh wali kelas. Oke, untuk anak-anaknya Bulani kelas 8 yang Bulani banggakan, saya berharap semangat belajarmu semakin tumbuh setelah kalian menerima nilai sisipan. Ya, kalian lihat, kalian amati bahwa nilai sisipan itu adalah murni hasil ulangan atau keaktifan kamu di dalam pembelajaran ini. Oke nak, sebelum Bulani akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya ilmu yang kita terima bisa bermanfaat, ada berkahnya ya, untuk kehidupan kalian saat ini maupun untuk kehidupan kalian di tahun-tahun atau di masa yang akan datang. Oke, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian Bulani kurang bisa kalian terima. Nanti kalau luring kita bahas kembali. Nggih? Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi.